bersama saya, Muhammad Dani Sobandi, calon guru penggerak Angkatan 8. Pada kali ini, saya akan memaparkan mengenai praktik kucing di ruang kolaborasi modul 2.3. Sebelumnya, tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ria Gustina SPD MPD sebagai fasilitator dan Ibu Uus Runasi MPD sebagai pengajar praktik. Pada praktik kucing kali ini, saya berperan sebagai kuci dan Bapak Maulana Yusuf berperan sebagai coach untuk percakapan yang pertama. Sedangkan pada percakapan kedua, saya bertukar peran dengan Bapak Maulana Yusuf, karena saya berperan sebagai coach dan Bapak Maulana Yusuf berperan sebagai kuci. Bapak Ibu guru hebat, seperti yang kita ketahui bahwa coaching merupakan sebuah proses kolaborasi relasi kemitraan, di mana coach atau pelatih memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari seseorang atau coach. Seorang coach setidaknya memiliki 3 kompetensi inti dalam praktik coaching ini, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot. Dalam praktek coaching ini menggunakan pendekatan dengan alur tirta. Alur tirta merupakan singkatan dari T. Tujuan, I. Identifikasi, R. Rencana aksi, dan TA. Tanggung jawab. Tirta pada kucing merupakan sebuah alur yang digunakan dalam sebuah percakapan kucing untuk membantu klien atau kuci mencapai tujuan mereka. Assalamualaikum. Halo Pak Yusuf, apa kabar nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Dani baik kondisinya. Pak Dani sendiri gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak nih, baik juga Pak. Mohon maaf nih mengganggu waktunya. Sebenarnya Pak, dari kemarin itu saya ingin sekali menemui Bapak nih, karena ada hal yang ingin saya bicarakan dan diskusikan. Namun saya perhatikan Pak Yusuf nampak seperti sedang ada banyak kegiatan. Jadi saya merasa takut mengganggu kegiatan Bapak tersebut, Pak. Iyalah, ya kegiatan utama sih sama Pak ya, kita mengajar gitu. Emang cuman kebetulan kemarin saya dinas luar Pak, izin kepala sekolah karena ada kepentingan yang disebut mendadak sih enggak, tapi saya bilang urgen lah gitu. Kemarin saya harus mengantar orang tua Pak. Kebetulan ya ada berkesempatan untuk berangkat ke tanah suci Pak ya. Alhamdulillah ya, Pak ya. Iya, sementara untuk haji belum bisa ya. Sementara katanya umroh aja dulu. Alhamdulillah kemarin berangkat saya mengantarkan ke bandara gitu, ke sana dengan keluarga lah gitu ya, untuk mengantarkan beliau. Alhamdulillah jam 5 lewat itu sudah berangkat Pak pesawat gitu ya. Alhamdulillah dan sekarang sudah sampai Pak. Alhamdulillah mudah-mudahan lancar. Oh iya Pak nih, saya mohon maaf nih Pak nih, dan saya ucapkan terima kasih nih kepada Bapak nih, Iya Pak. sudah mau meluangkan waktu untuk berbicara dengan saya nih Pak nih. Iya Pak, sama-sama. Tapi ngomong-ngomong, lumayan rada kaget juga nih Pak ya. Ada sesuatu hal nih, ada hal apa nih kira-kira sampai Pak Dani mengatur waktu untuk bertemu dengan saya ingin berdiskusi itu. Sepertinya ada hal yang sangat penting dan urgen sekali nih Pak yang akan Bapak sampaikan. Apa itu Pak ya? Kalau boleh tahu. Aduh, gimana nih Pak nih? Baik Pak nih, betul sekali Pak nih.
Saya sebenarnya ingin curhat nih, Pak. Waduh, curhat. Ke Mamah Dede aja nih, Saya Pak. ingin berdiskusi, Pak, ini. Saya ingin berdiskusi mengenai, pembelajaran yang telah saya lakukan di kelas saya, Pak, nih. Gitu, Pak, heeh. Oh, gitu. Kalau boleh tahu, apa, Pak, yang ingin, apa namanya, Bapak dapatkan dari percakapan ini kira-kira, Pak? Mmm, saya berharap begini, Pak, setelah percakapan ini ya, setelah saya curhat pada Bapak nih, saya nanti, mungkin dapat ide-ide baru, Pak, nih untuk meningkatkan motivasi belajar murid-murid saya nih, Mhm. terutama ya dalam pelajaran matematikanya, Pak, nih. Waduh, luar Nah, biasa nih, Pak, ya. Matematik nih, iya, Pak. Ini saya banyak belajar merasa yang begini, ditakuti Pak, ya. Mhm. pembelajaran yang saya laksanakan itu kurang membangkitkan motivasi belajar murid-murid saya, Pak, nih. Oh, gitu, Pak. Oh, jadi Pak Dani ingin mendapatkan ide-ide yang segar gitu, Pak, ya, fresh dalam pelaksanaan pembelajaran. Iya, Pak, Nih nih. Pak Dani merasa bahwa pelaksanaan pembelajaran Bapak selama ini kurang membangkitkan motivasi murid-murid Bapak gitu, Pak, ya. Nah, Pak Iya, Dani, Pak. kira-kira Bapak bisa mendeskripsikan nggak, Pak, lebih jauh ide-ide baru untuk meningkatkan motivasi belajar tadi, Pak, pada murid-muridnya? Apa kira-kira, Pak? Ya mungkin, begini, Pak, ya, mungkin saya nanti, apa ya, ide-ide proses pembelajaran yang dapat memotivasi belajar murid, Pak. Mmm, Sehingga mhm. dalam pembelajaran yang saya laksanakan menjadikan anak-anak murid saya itu bersemangat, Iya iya tidak iya iya. terlihat jenuh, Mhm. materi tersampaikan dengan baik, Iya, tepat sasaran, target Pak, ya. tujuan Mhm. pembelajaran tercapai, sehingga saya harapkan nanti hasil belajar anak akan meningkat juga, Pak. Begitu, Pak. Oh, gitu, Pak. Iya 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 iya. Jadi Bapak menginginkan, apa namanya, dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran yang membuat anak-anak senang gitu, Pak, ya, Iya tertarik, iya, lebih Pak. termotivasi lagi. Emang kan kita sudah tahu, Pak, ya, itu matematik itu merupakan pelajaran yang tidak semua sih ya, Pak, banyak kurang ditakuti, Pak, ya. Maaf, artinya kurang disenangi karena apa? Karena itu tadi menghitung, rata-rata anak banyak sekali juga yang kurang suka dengan menghitung, Pak, ya, Betul gitu. sekali, Nah, Pak. Pak, tapi mohon maaf nih, Pak, nih, kalau boleh saya tanya nih, kalau dibuat atau dibikin skala 1 sampai 10 nih, Pak, kira-kira nih kondisi pembelajaran akhir ini yang pada dirasakan, kira-kira berada di skala level berapa, Pak? Hmm, kalau di skala ya, Pak, ya. Kalau di skala, mungkin saya masih ada di posisi 5 lah, Pak, lah, seperti itu. Hebat juga, Pak. Matematika saya nyangkanya bisa sampai 3 kalau saya, Pak. 3, 4, Pak, ini luar biasa nih 5 ya. Nih dari skala seperti itu kira-kira Bapak menginginkan pada level berapa, Pak, nantinya nih? Mmm, mungkin saya ingin menjadi lebih baik lagi, Pak, ya, Ya, pengennya sih, Pak, ya, minimal ya saya berada di level 8 gitu lah, Pak, lah. luar biasa juga, Pak. 8 itu angka lumayan besar ya, Pak, ya, untuk matematik, tapi saya Iya, Pak. pikir percayalah dengan kemampuan Pak Dani ya. Sekarang kan udah CGP, Pak, ya. Ada strategi-strategi baru yang nanti Pak Dani bisa kembangkan gitu ya. Nah, terus kira-kira apa yang bisa Pak Dani lakukan, Pak, untuk mencapai level tadi 8 gitu ya, yang tadi Pak Dani sampaikan, Pak? Mmm. Nah itu tadi, Pak, itulah yang sedang saya pikirkan itu seperti itu, Pak. Bagaimana, saya bisa membuat atau menciptakan pembelajaran yang dapat membangkitkan motivasi belajar murid, Pak, agar semangat dan hasilnya belajar meningkat. Oh gitu ya ya. Baik, Pak. Terus untuk menciptakan pembelajaran yang menurut Pak Dani bisa membangkitkan motivasi belajar murid, ada, murid agar bisa lebih semangat, Pak, ya, dan hasil belajarnya meningkat atau survive itu kira-kira kekuatan apa saja nih, Pak, yang, sudah Bapak miliki, Pak, untuk
modal meningkatkan tadi? Hmm, apa ya? Saya rasa begini Pak, kebetulan saya terlibat juga ya Pak ya di komunitas praktisi saya nih Pak nih. Hmm. Mungkin saya juga akan berusaha Oh, iya iya. memanfaatkan relasi gitu Pak ya, Oh, untuk iya bener, Pak, itu mencari bagus, heeh. ya berbagai referensi dan sharing dengan teman-teman, Mhm, baik teman-teman guru di sekolah maupun mhm, teman-teman guru lain di komunitas KKG saya. aduh, Itu yang akan saya optimalkan, Pak. Mungkin, iya, saya juga akan melakukan kolaborasi dan berbagi pengalaman dengan rekan guru mhm mhm mhm, tentang proses pembelajaran yang iya, membangkitkan motivasi belajar yang sudah dilakukan oleh rekan guru satu sekolah maupun rekan guru dari sekolah lain. Selain itu, Pak, eee, saya juga suka atau sering ya, melihat video-video pembelajaran yang interaktif yang dapat membangkitkan motivasi belajar murid, iya agar, iya, mungkin pembelajarnya lebih semangat dan hasil belajarnya meningkat seperti itu, Pak. iya. Kalau ada video-video TikTok tentang pembelajaran matematik itu lebih bagus, Pak, Nah, ya. iya bener bener, Pak, saya suka itu, Pak. Video TikTok tuh, Pak. Wah, luar biasa juga nih, Pak, dan ini, apa namanya, kolaborasinya tadi dengan komunitas praktisi ya, KKG, ditambah dengan guru-guru di sekolah itu menjadi modal, Pak, ya, untuk meningkatkan motivasi tadi. Iya iya. Nah, dapat memanfaatkan relasi, ya, mencari informasi dari berbagai sumber untuk perbaikan proses pembelajaran. Apalagi tadi tambah dengan apa namanya pembelajaran sekarang anak itu lebih kepada apa ya video auditori itu Pak ya, audio visual ya lebih Dari cepat visual ya, Pak. seperti itu. Nah lalu apakah ada Pak yang menjadi hambatan atau kendala yang Bapak sekarang rasakan untuk melakukan hal-hal positif itu Pak tadi untuk bisa tercapai itu Pak Iya rencana nih, Pak, berikutnya nih, Pak? eee, karena saya juga kadang-kadang suka mendapat tugas tambahan di sekolah nih, Pak, ya. Waduh sibuk juga Pak ya. Terkadang saya juga terganggu gitu, Pak, ya, dengan Iya, tugas-tugas tambahan tersebut. heeh. Yang kadang tugas tersebut itu ya tiba-tiba gitu, Pak, ya, tidak Oh, tentu gitu ya, dadakan Pak ya, begitu. kayak tahu bulat gitu. Ya, tahu bulat, Pak. Oh gitu. Nah, gitu dengan tugas tambahan yang terkadang dapat mengganggu rencana positif Bapak, kira-kira punya solusi apa nih, Pak? Mmm. Mungkin saya akan berusaha untuk apa ya, untuk tetap fokus ya Pak Hmm, pada tujuan saya ya. dalam memperbaiki, proses pembelajaran, dan juga tetap dapat melaksanakan tugas tambahan, Oke oke oke, dengan baik iya gitu iya. Pak. Intinya, saya harus mampu mengatur waktu, Iya ya, manajemen menggunakan waktu, Pak, ya. skala prioritas dalam pekerjaan Mhm saya, mhm. seperti itu Pak. Oh, baik tuh, Pak, ya, manajemen waktu ya, diatur sebaik mungkin, baik baik. Nah, Pak, terus apa rencana yang akan Bapak lakukan, Pak, nih untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Agar targetnya tercapai itu, Pak. Mmm. Mungkin saya akan meluangkan waktu, untuk apa ya, secara intens berkolaborasi, dengan teman-teman, baik itu teman satu sekolah maupun Hmm. mengajak teman-teman, eee, dalam satu komunitas, seperti itu, Wah, Pak. saya rasa itu udah bagus, Pak. Bagus sekali rencananya gitu. Nah, cuma, harus di-manage nih, Pak. Terus kira-kira kapan itu, Pak? Mmm, Mungkin secepatnya ya, Pak, ya. Iya iya iya. Saya akan Bagus itu. berkolaborasi dengan teman-teman di sekolah. Insya Allah saya akan coba mulai di minggu depan nih, Pak, Mhm. nih. Iya, secepatnya, Pak, ya. Mhm mhm. Iya gitu. Terus, menurut Pak Dani dengan rencana yang tadi disampaikan tadi, kira-kira apa ukuran keberhasilan dari rencananya, Pak, tadi yang sudah dipaparkan? Ukuran keberhasilan ya, Pak, ya. Ukuran keberhasilan dari rencana ini, mungkin saya akan mendapat ilmu atau ide-ide baru ya, Pak, ya, mengenai proses pembelajaran,
yang mana dapat membangkitkan motivasi belajar murid-murid saya nanti, seperti itu, Pak. Ih, luar biasa. Oke, baik Pak Dani, mungkin di akhir percakapan ini nih, menurut Pak Dani siapa kira-kira yang dapat membantu Pak Dani nih dalam menjalankan rencana tadi, Pak? Tadi akan berkolaborasi ya, mungkin saya juga akan terbantu oleh rekan guru kelas yang lain nih Pak nih. Mhm. Karena rekan guru yang lain juga mungkin ingin mendapatkan ilmu dan pencerahan juga ya. Iya, iya. Selain itu, mungkin saya juga dapat dibantu oleh rekan-rekan guru yang mempunyai kemampuan IT yang lebih dan sangat bagus Betul, sekali. betul. Dan apa ya, rekan-rekan guru yang terlibat dalam komunitas atau kelompok kerja guru di gugus saya seperti itu, Pak. Iya, iya, setuju tuh Pak yang disampaikan tadi, terutama melibatkan apa ya, guru-guru yang punya kemampuan IT lebih ya. Ya, Karena anak seperti itu. sekarang kan tidak menutup mata kita kemampuan IT mereka juga sudah luar biasa. Nah, Iya, memang iya, luar Pak. biasa Pak ya. Iya, benar-benar. Kolaborasi yang sangat luar biasa Pak. Terus melibatkan semua rekan guru yang ada gitu, tadi komunitas. Nah, baik Pak Dani karena waktunya sudah siang nih menjelang sore juga cuaca sepertinya agak mendung Pak. Sebenarnya percakapan ini luar biasa nih Pak, malah sangat menginspiratif sekali karena mungkin di sekolah saya juga hal ini ada barangkali Pak ya, namun harus digali lebih dalam lagi. Nah, boleh ya Pak, saya akan lihat nanti kembali perkembangan nih Pak Dani nih dari rencana yang sudah dibuat tadi Pak. Gitu. Iya, Pak. Eh, saya sangat senang sekali nih dengan percakapan ini kita ini, Ya. Pak nih. Sekali lagi saya mohon maaf ya Pak, udah mengganggu waktunya nih. Insya Allah mungkin 2 minggu lagi nanti akan saya kabari lagi Hmm. apa ya Ya, ya, ya Pak. untuk saya komunikasikan nih dengan Bapak tentang hasil rencana saya tersebut. Terima kasih Pak Yusuf atas waktunya ya. Mohon Pak Dani sami-sami, aduh luar biasa nih. Saya kaget tadi sampai ada apa gitu ya. Dani menyempatkan waktunya apa namanya ternyata kita apa bercakap-cakap sharing Pak ya. Mudah-mudahan dari sharing ini kita menemukan solusi yang terbaik Pak ya untuk murid Amin, amin. kita ya. Mudah-mudahan murid kita senantiasa diberikan kemudahan Pak ya Ah, dalam menerima ilmu atau ilmu yang ditransfer oleh kita. Itu saja barangkali Pak Dani. Terima iya kasih. Sama Pak. juga iya. Iya. Yuk Pak, Assalamualaikum. Terima Ya, kasih Pak. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus Pak Dani. Ya. Amin, amin. Assalamualaikum Pak Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ya Pak Dani ini siang-siang ini gimana kabarnya nih Pak Dani? Sehat? Alhamdulillah Pak Yusuf. Bapak sendiri gimana nih? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan masih semangat nih Pak ya. Siap, 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 Iya, siap. karena saya sengaja nih Pak pengen bercakap-cakap nih dengan Pak Dani ini meluangkan waktunya nih Pak. Gitu. Alhamdulillah baik juga Pak kabarnya. Mohon maaf nih Pak mengganggu waktunya nih. Saya tahu Pak Dani lumayan sibuk nih di sekolahnya ya gitu ya. Itu sebetulnya apa namanya? Saya ingin kemarin sih Pak ya, rencananya sudah saya rencanakan itu di agenda sudah diagendakan. Itu kemarin ingin apa namanya? Ketemu Pak Dani Pak di sekolah tapi ternyata selain ngajar juga saya ke sekolah tidak lama harus mengantarkan orang tua Pak ya. Ini ada niat untuk pergi ke tanah suci umroh Pak, Ibu dan Bapak gitu. Alhamdulillah kemarin saya bisa mengantarkan dengan keluarga Keluarga. mereka iya ke Bandara Soekarno-Hatta Pak. Itu Waduh. ya kebetulan apa namanya terbang jam 5 dan alhamdulillah nih hari ini sudah berada di sana nih Pak. Mudah-mudahan sehat Alhamdulillah nih ya, orang ya. tua saya. Mohon doanya juga nih Pak. Amin, amin, Iya amin. gitu Enggak, Pak. Iya. ya. Iya Pak Yusuf, saya juga mohon maaf nih. Kemarin ini saya juga Mhm.
itu langsung buru-buru pulang Pak Yusuf. Karena ya cuaca yang kemarin tuh Sudah mulai sudah ini Pak terlihat ya, kurang heeh, bersahabat ya Pak ya. Apalagi selama perjalanan pulang. iya iya, Maklumlah Pak, jarak, dari sekolah ke rumah itu lumayan jauh. mhm mhm, Mohon maaf ya Pak ya, saya tidak tahu iya kalau, iya. Bapak ingin ketemu sama saya nih. Iya Pak, tidak apa-apa Pak. Ya ternyata kemarin emang nggak memungkinkan Pak ya untuk ketemu, tapi alhamdulillah Pak, pada hari ini ya walaupun kita dalam, apa namanya, media online bisa berkomunikasi nih, mudah-mudahan hari ini tidak mengganggu aktivitas Pak Dani nih Pak ya, Insya gitu. Allah tidak Pak. Heeh, Pak. Oh iya nih Pak, kalau boleh saya tahu nih Pak nih, ada hal apa ya Pak ya? Kok ini ya, apa, sampai-sampai Pak Yusuf, mengatur waktu untuk ketemuan dengan saya nih. Sepertinya ini ada hal yang sangat penting nih untuk disampaikan, untuk dibicarakan. Iya benar sekali Pak, sebetulnya emang ini sudah, beberapa hari kemarin Pak ya, bahkan dibilang sudah lumayan agak lama juga nih Pak. Mhm. Tetapi mudah-mudahan nih saya berharap dalam, saat ini percakapan atau dalam coaching ini, saya mendapat pencerahan nih Pak, bisa sharing dengan, Pak Dani dan mendapatkan solusi nih mengenai bagaimana caranya nih Pak menumbuhkan kesadaran nih Pak pada siswa atau murid di sekolah saya nih Pak, tentang merokok nih Pak ya. Aduh ini menjadi emang ini disebut penyakit sih bukan ya, kebiasaan laki-laki mungkin di mana-mana ya, Kebiasaan. itu merokok itu Pak. Itu yang Mhm. menurut saya apalagi saya yang tidak merokok Pak ya, itu dianggap tidak baik malah ya untuk kesehatan mereka. Apalagi, murid-murid sekolah saya ini melakukannya di sekolah Pak gitu, walaupun emang Oh, mereka melakukannya itu dalam keadaan sembunyi-sembunyi Pak. Ya kan tetap aja yang namanya merokok mau bersembunyi, mau di lapangan, intinya merokoknya Pak gitu ya kesehatannya. Ditambah juga emang ini karakter yang kurang pas gitu Pak ya, kebiasaan-kebiasaan seperti itu dilakukan di sekolah. Sementara emang alhamdulillah nih guru-guru di sini sudah mulai berangsur nih Pak, tidak merokok gitu ya. Nah, sehingga kita bisa apa namanya, luaslah menyampaikan ke anak atau memberikan perhatian pada anak terkait dengan rokok ini karena emang kesehatan sangat diperlukan apalagi mereka usia pelajar Pak ya, masih, lagi-laginya harus betul-betul pikirannya fresh gitu Pak ya. Sehat jasmani dan rohani Pak lah, ya. kira-kira saya pikir itu Pak yang membuat, Iya masalah iya buat iya iya. saya nih. Cuman kadang-kadang mereka melakukannya di tempat-tempat tersembunyi nih Pak, kayak di WC gitu ya. Apa ya, alasannya mereka kalau udah kena itu, ya apa kan berganti baunya gitu Pak, daripada bau rokok gitu ya. Jadi, maklum anak-anak Pak ya, bisa Iya ajalah iya iya ngata-ngatain iya. apapun mereka gitu. Itu Pak kira-kira tuh masalahnya. Aduh, eee, kalau boleh tahu nih Pak nih ya, eee, apa sih yang ingin Bapak dapatkan, setelah percakapan kita ini Pak nih? Iya, saya sih berharap Pak ya, dari percakapan ini, dari sharing ini ada ide-ide baru Pak ya, atau bahkan solusi Pak ya. Ada solusi mengenai tadi apa, bagaimana menumbuhkan kesadaran gitu ya bahwa merokok itu, tidak baik gitu Pak ya, baik untuk kesehatan maupun tidak hanya dirinya Pak ya, tapi juga untuk lingkungan sekitarnya. Karena Lingkungan. katanya rokok itu, bahkan mereka yang fasib itu Pak ya, yang berbahaya katanya ya. Saya sih kurang tahu Pak ya ke situnya, yang jelas buat saya merokok apalagi kalau buat pribadi saya, ya rokok itu hukumnya udah haram Pak. Buat saya haram aja gitu ya, karena itu sama aja menyiksa diri secara pelan-pelan gitu Pak ya. Itu sih Pak, gitu. Ya Jadi ya. solusi ya Oh Pak. Mhm. oh iya, jadi, Bapak itu ingin mendapatkan ide-ide ya, Pak, ya, bahkan Iya. solusi, Iya mengenai betul Pak, betul. ya Mhm. ya, mengenai menumbuhkan kesadaran bahwa merokok itu tidak baik, kayak gitu, Pak, ya. Iya, betul Tidak Pak, baik mengganggu untuk kesehatan, kesehatan mhm. mereka, seperti itu ya. Iya itu Pak, ide-ide dan Oh, solusi ya, mengenai bagaimana ya menumbuhkan kesadaran buat mereka ya kesadaran ya, bahwa Pak, ya. menjaga kesehatan itu
begitu penting, Pak. begitu Ya salah penting. satunya jangan dirusak, diri tubuh mereka dengan ya merokok gitu. Oh, itu Nah ya. harapannya mudah-mudahan dengan itu para murid memiliki kesadaran untuk tidak merokok lagi, Pak. Mmm, Apalagi itu mereka lakukan di sekolah, Pak, ya. Tadi sampai ngumpet-ngumpet gitu ya, iya. gitu, Pak, kira-kira. Oh, iya. Nah, Pak Yusuf, Mhm. eee, Pak Yusuf bisa mendeskripsikan lebih jauh nggak ide-ide dan solusi mengenai bagaimana menumbuhkan kesadaran bahwa merokok itu tidak baik gitu? Ya solusi sih ada di Pak, ya, gitu. Nah, cuman nanti kita lihatlah, apa tergantung nanti skalanya nih, Pak, nih ya. Kita tahu nih ya kalau Mmm, berbicara di skala sih saya bisa melihat ini mungkin di posisi 4 mungkin, Pak, lah, ini udah paling tinggi nih, Pak, gitu. Kalau tadi kalau ya masalah yang lain mungkin bisa ini rokok ini kan kecanduan, Pak, ya. Ini, Pak, yang agak sulitnya atau mungkin bisa saja di posisi di bawah itu, Pak, mungkin 3 mmm, gitu, karena ini kaitannya kalau kesehatan itu harga mati, Pak, ya, gitu. iya Kesehatan bener itu bener, Pak. begitu harga mati karena ya untuk, dirinya gitu, Pak. Nah, kenapa saya beli nilai rendah itu karena kaitannya langsung terhadap kesehatan mereka, Pak, ya gitu. Saya Mmm, membutuhkan anak-anak yang secara sehat jasmani, rohani juga fisik gitu, Pak, ya. Kalau kalau mereka sudah kecanduan rokok soalnya berbeda, Pak, ketika anak-anak ini kan usianya mencoba, Pak, ya, apalagi kelas 10 gitu, kelas 11 masa-masa mencoba, masa-masa pengen tahu gitu. Nah, sehingga ketika mereka melakukan hal itu kadang-kadang, bukan lagi ala kadarnya, Pak, sehingga malah berlebihan gitu ya. berlebihan ya, Pak, Terus ya ya. terus kepentingannya juga buat apa gitu, Pak, ya, buat seusia mereka gitu, Pak. Mmm. Gitu kira-kira, mhm. Tadi Bapak itu merasa, eee, di posisi 4 ya, Pak, ya? Iya, Pak. Dari skala, itu, seperti itu, eee, Pak Yusuf, kira-kira Bapak nanti, menginginkan pada level berapa nih nantinya nih? Apa ini, harga mati nih Pak rokok ya, kalau buat Harga saya nih. mati ya, Pak? Saya sih pengennya berada di level 9 Pak. Mhm mhm. Bahkan ini harusnya level 10. Ya kenapa? Saya masih ingat itu, apa namanya, skala skala kegagalan itu, skala kegagalan seorang dokter Pak, menangani pasien itu, kesehatan, itu 1/10. Artinya ketika ada 10 pasien itu yang, kondisinya kritis, kesempatannya cuman 1 mereka, gagalnya itu. Ya jadi kenapa saya tadi ngasih nilai 9 karena itu Pak, gagalnya cuma 1. Artinya bahwa selain saya menginginkan mereka tidak merokok lagi di sekolah, ya saya ingin mereka juga benar-benar berhenti Pak gitu. Jadi bukan karena di sekolahnya, tapi emang, kebiasaan merokok itu adalah kebiasaan yang betul-betul tidak baik mereka lakukan. Mhm Apalagi mhm. di usia mereka yang sekarang lagi, apa ya, otaknya begitu dibangun Pak ya, dengan semaksimal mungkin. Ya gitu kira-kira Pak, mhm. Waduh, luar biasa sekali, Pak, nih. Ya. Ah, Pak Yusuf, kira-kira apa yang bisa Pak Yusuf lakukan untuk mencapai level 9 bahkan 10 tersebut, Pak, nih? Mudah-mudahan aja tercapai nih, Pak. Amin Tapi saya amin optimis sih, Pak, amin. optimis. Ya kebetulan emang saya di sekolah, ini sebagai pembina OSIS, Pak, ya, yang kaitannya itu, Pak, biasalah ngurusin, siswa ya dan sebagainya gitu. Nah, yang jelas saya mungkin nanti akan lebih, mengintensifkan lagi kegiatan saya buat itu namanya sapu lingkungan, Pak. Ya artinya sapu lingkungan, anak-anak atau murid-murid dari asap rokok gitu ya. Minimal itu, apa namanya, mereka tidak melakukan di sekolah, ataupun di jalan mereka yang menggunakan atribut-atribut sekolah gitu ya. Nah itu Mhm. tadi sapu sapu lingkungan itu, dengan cara misalkan berkeliling melakukan inspeksi ke tempat-tempat yang berpotensi murid-murid itu melakukan apa yang saya katakan tadi Pak, itu tentang merokok gitu ya. Dan saya juga ingin mencoba kembali mengajukan kepada bagian sarana dan prasarana untuk menambah kamera pemantauan, Pak, kamera CCTV gitu. Mhm Gitu di mhm. tempat-tempat yang atau di titik-titik yang berpotensi anak melakukan
merokok. Karena emang, kadang-kadang karena saking luasnya areal sekolah gitu Pak ya, dari jangkauan sekolah sehingga, perlu dibantu juga dengan teknologi yang sekarang berkembang Pak ya, menggunakan CCTV itu. Seperti itu Wah, Pak. luar biasa sekali Mhm. ya Pak ya. Ternyata eh, kekuatan yang sudah Bapak miliki itu luar biasa sekali nih Pak nih. Waduh. Ah, Pak Yusuf, Bapak sudah apa luar biasa, Bapak sudah melakukan dan akan Bapak tingkatkan di sekolah Pak ya untuk menumbuhkan kesadaran bahwa merokok itu tidak baik. Nah, Pak Yusuf, selain kekuatan Iya Pak. tadi, Mhm. apa sih yang ada nggak kendala atau hambatan ya untuk melakukan hal-hal positif dari kekuatan yang Bapak miliki tersebut? Iya iya iya. Ya tentunya ada Pak ya, tentunya pasti ada. Apalagi apa namanya, yang membidangi tentang mengurus tentang kesiswaan itu tidak banyak Pak. Pembina Mhm. OSIS saya cuman sendiri walaupun misalkan alhamdulillah di sekolah saya itu dibantu dengan ada namanya staf Wakasek gitu ya, Apa yang Mas? tugasnya mengurusi, bidang, apa namanya, akhlak, ya sehingga dibantu oleh staf Wakasek tadi Nah cuman, dikarenakan tugas lain juga, tugas utama mengajar juga ini Pak ya yang lebih diutamakan. Nah sehingga itu yang membuat saya, atau menjadi kendala atau hambatan buat saya selama ini Pak gitu. Tidak bisa memantau gitu ya Pak ya? Betul betul Pak gitu, mhm. Tidak bisa memantau setiap saat gitu Pak ya? Iya iya. Mhm. Nah, Pak Yusuf, dengan kondisi seperti itu, menurut Pak Yusuf, apa solusinya nih? Solusinya rencana sih, saya kan berusaha untuk bekerja sama Pak ya, tentunya dengan nih, pimpinan di atas saya itu Wakasek Kesiswaan Hmm, beserta stafnya, juga nanti ini yang berkompeten juga menangani masalah murid itu guru BP Pak, juga coba nanti akan saya komunikasikan dengan wali kelas, juga guru-guru ya, semua stakeholder yang ada di, sekolah saya nih Pak. Untuk melakukan hal yang sama gitu, minimal mengingatkan mereka terus terhadap, apa namanya, pembiasaan merokok itu gitu. Karena ya kalau bukan kita atau kami di sini, siapa lagi yang akan mengingatkan mereka gitu, ya, seperti itu. Nah, selalu mengingatkan, kepada perwaliannya terutama untuk memantau keberadaan perwaliannya pas selama di lingkungan sekolah gitu. Itu untuk apa namanya, mendapatkan informasi Pak terkait dengan ya siapa mereka yang masih merokok sehingga nanti akan diberikan, apa namanya, pemahaman terhadap mereka, gitu Pak. ya, ya, ya. Baik, baik, Pak Yusuf. Jadi, apa sih rencana yang akan Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya yang jelas sih mungkin, manajemen waktu loh kali Pak ya, untuk lebih Hmm, mengintensifkan kembali gitu. Bila perlu nanti kita buat time schedule gitu, melakukan pemantauan itu gitu. Nah, saya akan baik, baik. meluangkan waktu secara lebih intensif lagi, Lebih intensif lagi. ya untuk Ya. melakukan pencerahan barangkali. Yang pertama Mhm, melakukan pencerahan kepada, para murid tentang, bahaya itu tadi Pak, merokok. Ya mhm. selain itu juga akan tentunya sering berkeliling Pak ya, lebih intensif lagi berkeliling di sela-sela misalkan jam kosong gitu, untuk memantau beberapa titik yang potensi anak merokok tadi seperti WC, di selasar-selasar pojok sekolah gitu yang, tentunya berkolaborasi dengan, tadi apa namanya, Guru Wakasek BP Kesiswaan, gitu ya. begitupun staf betul Pak, BP, terutama wali kelas nih yang menjadi Iya, iya, mungkin iya, lebih iya. dekat ya, menjadi ibu bapak mereka, di sekolah gitu. Sekolah Nah, ya. ya itu Pak Waduh, kira-kira, gitu. mantap sekali nih Pak nih rencananya nih Pak nih. Mudah-mudahan saja lancar ya Pak. Aduh, Pak Yusuf, Ya. kira-kira kapan tuh rencananya tuh? Ya yang jelas secepatnya itu Pak.
dalam secepatnya mudah-mudahan, Mhm. pekan ini pun kita akan bergerak Pak ya secara berangsur lah nanti untuk berkoordinasi juga berkolaborasi dengan tadi beberapa pihak yang saya sampaikan tadi gitu, insyaallah saya akan coba, pekan ini pun akan dicoba Pak ya gitu dan lebih diintensifkan lagi nanti di pekan depan Pak untuk Mhm. lebih, supaya segera dievaluasi karena ini kan semakin lambat penanganan maka akan semakin banyak juga Pak ya orang yang melakukan hal Mhm. itu gitu, pembiaran-pembiaran itu. Itu Pak barangkali, Iya. mhm. Nah Pak, dengan kegiatan yang Bapak lakukan dengan rekan-rekan guru, eee, menurut Bapak nih Pak ya, apa sih ukuran keberhasilan dari rencana yang akan Bapak laksanakan nanti nih? Ya kalau berbicara keberhasilan secara total Pak, saya sih menginginkan bahwa kebiasaan itu tidak mereka lakukan lagi Pak. Ya, merokok baik, mereka lakukan di sekolah ataupun apalagi di jalan mereka gitu ya, menggunakan motor sambil nongkrong, menggunakan atribut-atribut sekolah. Tetapi Pak, jikalaupun itu bukan terlalu berat ya, tidak, minimal saya ingin, terpantau anak selama di sekolah, tidak Selama di melakukan sekolah. itu di sekolah, itu yang pertama. Yang kedua, mereka tidak melakukan hal itu di luar sekolah, tapi menggunakan seragam sekolah atau atribut-atribut yang mencirikan bahwa mereka itu sekolah di sekolah, kami atau Mhm. mencirikan itu murid kami. Terkait mereka di luar, di rumah dan sebagainya itu tidak bisa kita pantau Pak ya. Nah itu tadi Mhm. fungsinya kenapa saya harus berkolaborasi dengan wali kelas agar wali kelas juga menyampaikan kepada orang tuanya bahwa hal ini juga menjadi perhatian yang sangat berat gitu Pak ya, menjadi perhatian Mhm. yang sangat luar biasa yang harus, wali kelas laksanakan Pak, agar rencana ini betul-betul tercapai, dengan betul-betul sempurna Pak, walaupun mungkin agak berat gitu ya, gitu. Itu barangkali Pak, gitu. Mhm. Nah, Baik Pak Yusuf, eee, di akhir percakapan ini nih, menurut Pak Yusuf, siapa nanti yang kira-kira dapat membantu Bapak nih dalam menjalankan rencana tadi? ya tentunya itu Pak yang sudah saya sampaikan tadi ya, itu semua stakeholder Pak ya di Mhm. sekolah, ini Mhm. baik, para rekan guru, terutama tadi wali kelas, juga nanti saya akan mencoba secara intens, melakukan apa namanya, kegiatan sosialisasi lah ya kepada anak, bila perlu kita mendatangkan, apa namanya, dokter lah untuk menyampaikan bahwa begitu pentingnya atau begitu beratnya bahaya anak untuk merokok nih Pak ya gitu. Merokok. Iya. Iya itulah kira-kira Pak. Waduh, kolaborasi yang tentunya nanti akan sangat luar biasa nih Pak nih, karena melibatkan semua stakeholder yang ada ya Pak ya, Iya Pak, iya melibatkan iya, semua heeh. Mudah-mudahan teman-teman. lancar nih. Ya, baik Pak Yusuf, karena Gimana Pak? waktunya sudah makin siang nih. Sebenarnya Iya. percakapan ini menurut saya sangat menarik dan inspiratif sekali nih. Pak Yusuf, boleh ya, nanti saya akan melihat perkembangan Pak Yusuf dari rencana yang sudah Bapak buat nanti Iya iya nih. iya, boleh tuh Pak. Iya, tentunya dengan sangat senang sekali Pak ya. Artinya percakapan ini tidak hanya menjadi formalitas saja Pak ya, Iya tetapi iya ini iya, menjadi benar. solusi ke depannya nih dan saya mohon maaf nih mengganggu waktu Pak Dani ini yang, Nggak apa-apa Pak. saya tahu begitu sibuk. Tapi insyaallah Pak, 2 minggu atau 2 pekan ke depan akan saya kabari nih Pak, ya nanti perkembangannya. Nah nanti akan saya Eee, coba komunikasikan lagi dengan Bapak hasilnya seperti apa, mudah-mudahan ada hasil yang, menggembirakan, signifikan, amin kalaupun amin tidak, amin. ya nanti hasilnya juga akan disampaikan. Mudah-mudahan ada solusi lagi nih Pak ya untuk, apa namanya, menangani anak-anak yang masih merokok ya. Itu Pak Dani, aduh saya merasa mengapresiasi nih Pak atas percakapan ini. Saya ucapkan banyak terima kasih nih pada Pak Dani. Ya Aduh, mudah-mudahan Pak sama-sama Pak Dani heeh, Yusuf. Pak Dani mudah-mudahan sehat Pak ya, keluarga Amin juga. amin. Doa yang sama buat Pak Yusuf dan keluarga nih. Ya mudah-mudahan sehat terus Pak. Pak Dani Amin saya amin tahu lumayan jauh amin. juga nih, ya tugas dengan tempat tinggal. Itu saja Pak Dani, terima kasih.
Siap siap Assalamualaikum siap, Pak. warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi alhamdulillah, wabarakatuh. siap.